Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak juga Pak. Alhamdulillah. Dan berusaha sehat. Siap. Baik Bapak, Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita, ntar lagi kita akan mengadakan observasi ya. Observasi Ya. pembelajaran. Baik, sebelumnya di sini ada kegiatan praobservasi di sini. Saya pengen tanya, rencananya Bapak nanti ini mau ngajar kelas berapa Pak? Kelas 9D Ibu. Oh 9D. Oh ya ya ya. Rencananya 9D dalam materi apa itu? Materinya tentang persamaan kuadrat. Oh persamaan kuadrat. Berarti di persamaan kuadrat ini kira-kira KD atau tujuan pembelajaran yang akan disajikan nantinya itu apa Pak? Yang pertama adalah menjelaskan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, Ya. agar siswa itu dapat mempraktekkan nantinya setelah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang terlibat dalam persamaan kuadrat itu, termasuk nilai A, B, C sebagai koefisien X kuadrat, koefisien X dan konstanta serta variabelnya. Kemudian yang keempat itu menentukan hasil jumlah dari akar-akar X1, X2 dan hasil kali X1 dan X2 dalam persamaan kuadrat itu. Oh iya ya, bagus sekali. Terus dalam hal pembelajaran itu kira-kira Bapak menggunakan metode apa di sini? Metode yang saya pakai adalah demonstrasi dan model yang digunakan discovery listening. Oh iya iya ya Pak, baik-baik. Terus kira-kira Bapak di sini menggunakan alat atau bahan apa dalam pembelajaran nantinya? Yang pertama adalah laptop, LCD, Ya. PowerPoint dan LKPD. Oh baik-baik. Terus kompetensi apa yang dapat dimiliki siswa nantinya setelah mengikuti pembelajaran itu Pak? Ya, kompetensi di sini hanya dua yang saya tekankan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tentang nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat itu sebagai koefisien X kuadrat, koefisien X dan konstanta serta variabel itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar X1, X2 yang dalam persamaan kuadrat itu. Oh baik-baik. Terus yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembelajaran ini Ya, kira-kira apa ya? tentunya kalau sudah siswa menentukan, bisa mengidentifikasi nilai A, B, C dan variabelnya, itu yang paling ditekankan adalah siswa dapat menentukan jumlah akar-akarnya itu X1, X2 dan perkalian akar-akar X1 dan X2-nya. Oh gitu ya Pak, kayaknya sudah siap sekali Oh, Bapak siap ini. sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu gimana kalau kita langsung ke kelas ya Pak ya? Mari. Baik Pak, mari. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sekarang waktunya matematika ya. Tapi sebelum kita lanjutkan materi, saya ingin tahu di sini yang tidak masuk siapa? Siapa? Jonet. Absen berapa nak? Jonet.
Pada itu apa ya? Donet. Kemudian donet absen 11 ya. Yang kedua, yang donet sakit apa? Sakit ya, sakit. Dan Ahmad Fadilisa izin bagi Alfa izin pas sakit Alfa. Yang keempat siapa? Ahmad Rizky Ramadan Alfa. Kemudian sudah ada 4 orang tidak masuk ya? Ya, izin Alfa sakit ya. Ya udah. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya, yang sakit biar yang sakit biar cepat sembuh ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk materi kali ini adalah lanjutan pada materi sebelumnya ya. Itu materi baru tentang persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat ini saya harapkan nanti tujuan yang dicapai untuk anak-anak sekalian yang pertama adalah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak bisa mengidentifikasi tentang nilai A, B, dan C pada rumus. Waalaikumsalam. Pada bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, anak-anak nanti tentunya harus mengetahui tentang A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan X itu sebagai apa. Itu nanti pada akhir pelajaran yang ingin kalian capai ya. Yang kedua adalah menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar X1, X2 dari penyelesaian nantinya untuk persamaan dari akar-akarnya X1 dan X2. Tapi dalam hal ini adalah mencari jumlah dan hasil kali yaitu X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ya. Nanti itu untuk menentukan selanjutnya untuk menentukan persamaan kuadrat yang diperoleh dari hasil kali dan jumlah akar. Baiklah, untuk jelasnya saya akan nilai persamaan kuadrat untuk kelas 9 semester ganjil ya. Saya sendiri ya pengampunya. Kemudian instansinya adalah SNPN 1. Kemudian yang terkait tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai A, B, C, dan X-nya. Ya, yang kedua adalah nanti Anda diharapkan dapat mengetahui jumlah dan hasil kali akar. Silakan masuk. Assalamualaikum. Ya. Tadi diperlukan OSIS ya? Iya. Jangan masuk ke kelompoknya namanya. Ya, mumpul. Ya. Manfaatnya ini adalah banyak bapak anak-anak ya. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kalian bisa nantinya bermanfaat untuk menembakkan suatu peluru yang maksimal atau yang paling jauh ya, mengarahkan peluru yang paling jauh. Dari bagaimana nanti membuat pada lintasan peluru itu agar dapat sasaran yang jauh ya, maksimal ya. Dan yang kedua itu adalah dapat membuat grafik nantinya, grafik menghadap ke atas atau menghadap ke bawah.
Kemudian akarnya yang saya butuhkan nanti Anda sudah minimal dapat 75 nanti ya nilainya ya. Nah, ini gampang ya, gampang hanya menentukan A, B, dan C dan jumlahnya X1 dan X2 ya. Kemudian untuk ini tadi diberikan pelajarannya, berikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan standarnya. Kemudian menganalisis faktor-faktor, kemudian mendeteksi yang kedua itu yang paling penting ya, yang diutamakan hanya yang dua terakhir, identifikasi nilai A, B, C sebagai koefisien X kuadrat, koefisien X dan koefisien. Kemudian identifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar. Nah, materinya sebenarnya banyak, hanya saya cukupkan materi pertama dan kedua ya. Ini aja sudah 1 jam ya, 1 jam lebih. 2 jam pelajaran kita ya. 2 kali pertemuan, 2 jam lah. 1 pertemuan 2 jam pelajaran. Definisi dan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Definisi saya sengaja saya beri bahasa Inggrisnya ya, biar kalian tidak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, mengasah kita dalam berbahasa Inggris. Karena nanti di laptop di internet itu banyak dalam berbahasa Inggris. Definisi dan bentuk umum, definition and general form ya. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian dari bentuk umum, the part of general form ya. Kemudian yang ketiga adalah akar root. Sebelum saya terjemahkan, ada yang bisa menjawab ini apa artinya? Artinya ini, persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi yang pangkat tertinggi variabelnya 2 adalah yang disebut dengan persamaan kuadrat. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real. Dan A tidak boleh 0. Kenapa A tidak boleh 0? Ya, kenapa A tidak boleh 0 ini? Ada yang bisa jawab kenapa A tidak sama dengan 0 syaratnya? Kalau terjadi A-nya sama dengan 0, maka X pangkat 2-nya sama dengan 0. Kalau X pangkat 2 sama dengan 0, berarti tinggal DX-nya. DX itu persamaan linier ya. Persamaan yang pangkat tertingginya sama. Sedangkan persamaan kuadrat harus berpangkat 2. Ya, jelas. Ya, jadi kalau tadi sama dengan A sama dengan 0, maka dia bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan linier, persamaan garis ya. Jelas ya? Jelas. Lanjut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini yang pertama yang sebelah kiri sama dengan itu disebut ruas kiri. Kalau sebelah kanan, iya, pinter. Ya, tepuk tangan untuk orang ya. Kemudian, yang ini yang dibatasi tanda dan sama dengan namanya apa itu? Suku, bukan kaki ya? Ya. Kalau Maduranya suku itu kaki. Tapi ini suku adalah bagian-bagian dari persamaan kuadrat yang dipisahkan oleh tanda plus, min, dan sama dengan. Jelas ya? Nah, sekarang yang ini A dan B ini disebut koefisien. Koefisien itu adalah
bilangan yang di awal variabel ya, tangan untuk ayun. Ya. Bilangan yang berada di depannya variabel itu disebut koefisien. Ya. Kemudian yang ini namanya apa? Yang x itu. Ya. Kemudian yang ini angka variabelnya, itu yang menyebabkan ini persamaan kuadrat. Kemudian yang C sendirian ini, yang si jomblo itu namanya konstanta, karena tidak punya teman, tidak punya tidak punya gandeng, tidak punya gandeng, itu namanya konstanta. Jika A, B, dan C bilangan rasional, maka persamaan di atas disebut persamaan kuadrat rasional. Ya, tak banyak pentingnya dalam bilangannya. Tadi kan masih ABC ya. Ini 5x kuadrat ditambah 2x min 6 sama dengan 0. Berapakah koefisien x kuadratnya? Koefisien x kuadratnya 25. Koefisien x kuadrat berarti angka yang menempel di x kuadrat 5. Kemudian berapakah koefisien x? 2. Bilangan yang berdampingan dengan x. Kemudian bilangan yang jomblo 6. Ya. Jika A sama dengan 1, hanya sama dengan 1 ya, didapat persamaan sebagai berikut. Ya, hanya satu ya. Ya. Bilangan 1 di depan angka itu tidak perlu ditulis ya. Sama dengan seorang, masa satu orang ya. Seorang ya. Satu kambing masa satu kambing. Satu tulis kambing. Nah, ini sama kambing ya. Kalau kambing 2 kambing, satu kambing tidak perlu ditulis satunya ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, persamaan ini di mana dinamakan persamaan ya. Misalnya contohnya seperti ini, x kuadrat tambah 5 sama dengan 0. Berapakah koefisien x kuadratnya? Koefisien x kuadratnya 1 ya. 1 ini ya, karena ada ditulis ya. Kalau 2, 3, min 2, min 3 itu ditulis ya? Jelas ya? Jelas. Bilangan yang tidak ditulis di sebelahnya koefisien, di sebelahnya variabel itu disebut koefisiennya 1. Kalau koefisien x berapa? 8 konstantanya? 5. Ya. Dan ada yang bertanya tentang A, B, C. Tidak ada ya? Jelas ya? Jika B-nya sama dengan 0, karena B-nya sama dengan 0, B kali B-nya 0 ya. Berarti B-nya 0, 0 kali ini berapa? 0. Berarti tinggal AX kuadrat tambah C. Contohnya seperti ini. Ya. AX kuadrat ditambah C. Persamaan ini dinamakan persamaan kuadrat sempurna. Ini contohnya x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Jika c-nya sekarang yang 0, maka tinggal apa? Ax kuadrat ditambah b sama dengan 0 ya. Ini ya, tinggal ini kan ya, kalau c-nya sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut persamaan kuadrat tak sempurna. Contohnya ini, 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Koefisien x kuadratnya berapa? 2. Koefisien x-nya 7 ya. Jelas ya? Jelas. Kalau saya tanya suhu-suhunya, antaranya suhunya apa aja suhu-suhunya?
2x kuadrat lagi tambah 7x lagi. Ya, itu adalah suku. Kalau suku di sebelah di ruas kiri apa ada? Ruas kiri. 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 7x itu ruas kanannya. Iya. Ada pertanyaan tentang ruas kiri ruas kanan? Ya. Lagi ya, ini contoh. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. Kira-kira A-nya berapa itu? 5. A, B-nya berapa? 7. Sudah setuju ya? C-nya berapa? 21. Benar kan? Tadi itu untuk A, B, dan C itu dapat ditentukan jika ruas kanannya sama dengan ruas kanannya nol berarti? Enggak. Kita nolkan dulu ruas kanannya. Ya. Karena di ruas kanan ada plus 7, kita tambahkan 27 biar 0 ya. Jadi ruas kanan tambah 7 dan ruas kiri ditambah 27. Jadi ruas kanan kita jadi 0 ya. 21 ditambah 27 sama dengan 6. Ya. Jadi ini baru bisa ditentukan A, B, dan C. A-nya berapa sekarang? 5. D-nya? 7. C-nya? 6. Tadi kan bilang minta 1 ya? Iya. Sekarang yang benar adalah C-nya sama dengan 6. Ya. Iya, ya. Lihat nanti. Untuk selanjutnya ya, hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami dalam persamaan adalah akar-akar. Akar-akar itu adalah nilai persamaan, nilai hasil dari persamaan. Jadi X1 atau X2 nya itu disebut akar-akar. Akar-akar itu adalah penyelesaian dari suatu persamaan yang memenuhi adalah jika nilai X disubstitusikan maka ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Kalau nilai X itu dimasukkan maka ruas kiri sama dengan ruas kanan, itu namanya penyelesaian. Contohnya begini, ya, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Dengan X sama dengan 2, kita masukkan 2 itu X-nya diubah menjadi 2. Kita masukkan X-nya sama dengan 2. Jadi 2 kuadrat berapa ya? 2. 3 kali X, X diubah 2 dikurangi 10. Berapa 2 kuadrat? 4. 3 kali 2? Nah, dikurangi 10. Jadi sama dengan berapa itu? Masih 0 kanan. Berarti X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Ngerti ya? Nah, di pada saatnya saya ngasih LK. Bila sudah di rumah, minta tolong itu dikerjakan ya. Itu contoh ya. Contoh Ustaz ketiga ya. Oh, ini kelompok 5. Kelompok. Saya kasih waktu berapa menit ini? Kira-kira bisa selesai 3 soal ini? 5 menit. Alhamdulillah, cerdas amat. Jadi semuanya Bapak ya, 5 menit 3 soal. 1 soal 4, bisa 5 menit.
Sudah kan? Saya kasih waktu 15 menit. Yang satu 5 menit, 5 menit, 5 menit ya. Ya, saya kira-kira ya. Ya. Coba diskusi ya, mengelompok gitu ya. Ayo mengelompok. Berangkat ya. Satu menulis ya yang lain itu menyelesaikan ya. Jadi bagi lihat Pak ya. Satu kelompok 41 menulis, yang satu mengerjakan nomor 1, yang kedua mengerjakan nomor 2, yang ketiga nomor 3. Satu menulis ya. Jelas. Sudah ya? Kalian satu menulis, satu yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ya di atas kanan saya pojok kanan atas itu ada nama kelompok yang ditulis namanya. Ya, diskusi aja nih, diskusi ya. Silakan diskusikan. Namanya tulis dulu namanya. Tuliskan dulu namanya, nama nomor absen ya. Kalau ada pertanyaan tentang soal ditanyakan ya. Sekolah. Di bagi tugasnya yang satu juga tiga yang kalau nggak ngerti baru tanya ya yang sebelahnya ya di rumus utama ya. Diskusikan bersama. Di discover learning ini kalian dapat menentukan dan menyelesaikan mendapatkan nilai dengan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan ya. Ini sama dengan ya. Tetap 10 dan 2 ini orang kiri. Di kiri di kanannya. Ya kan tetap yang kanan yang kali ini. Ini kok bisa Kan buat tekan satu. Ya. ini pindah ke kanan ya. Ya, pindah ke kiri. Jadi negatif kan? Iya, kan kiri. Oh iya gitu. Ya. Ada yang tanya lagi? X kuadrat.
Oh. Eh. Sudah? Sudah ya? Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk nomor 1? Ya, silakan. Dibacakan nomor 1 hasilnya ya. Silakan maju semua. Ini aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan jawab ya. Yang jawab bukan tidak hanya yang mempresentasikan, tapi juga yang temannya juga bisa menjawab. Ya. Sini biar saya. Nah, ya. Perkenalkan kelompoknya siapa, namanya siapa ya. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok muda ingin menjelaskan soal nomor 1. Izinkan kelompok kami untuk menjelaskannya dan kami ingin minta perhatian kalian semua. Cukup A dan B saja ya. Ya, dan semuanya bagian ya. Ya. Nanti yang nomor 2 A dan B saja, yang nomor 3 A dan B saja. Ya, silakan. Kan nomor 1 bagian A 4x pangkat 2 sama dengan 7x. Itu kan supaya jadi 0, 4x pangkat 2 itu 7-nya pindah ke ruas kali. Kan 7-nya kan awalnya 7x itu positif, berhubung pindah ke kiri jadi negatif, jadi 4x pangkat 2 min 7x sama dengan 0. Untuk A-nya 4, B-nya min 7, C-nya 0. Terus yang B, min 6x pangkat 2 tambah 10 sama dengan 7x terus 6. Terus Ya. penyelesaiannya min 6x pangkat 2
Kan 7-nya pindah ke kelas kiri lagi. Dibaca itu aja. Yang kerjanya dibacanya. 7-nya pindah ke kelas kiri jadi min 7 min 6x pangkat 2 min 7 kali min 7x plus 10. 6-nya pindah ke kelas kiri jadi negatif juga, jadi dikurangi 6 min 6x pangkat 2 min 7x tambah 10 dikurangi 6 sama dengan 0. Penjelasannya lagi, min 6x pangkat 2 min 7x 10 dikurangi 6 sama dengan 4, jadi plus 4 sama dengan 0. Untuk A nya min 6, B nya min 7, C nya 4. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan? Silakan. Ya ada. Ada. Kalau ada silakan. Ya ada. Tutup kalau ada. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lainnya, kalau teman-teman presentasi ke depan, jangan dibuat tertawa ya. Jangan di apa namanya itu, jangan ditertawakan, jangan diolok-olok atau membuat perhatiannya tertawa, maksudnya gitu ya. Jangan lucu lah ya, biar yang presentasi enggak tertawa ya. Ngerti? Ngerti ya? Jelas. Serius ya? Jelaskan itu serius. Apa yang dikerjakan itu dibacakan ya. Kalau yang nggak ngerti tanya ya. Silakan untuk nomor 2 A dan B. Ya, silakan. Ayo, teman. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyelesaian nomor 2. Silakan siapa yang mau mempresentasikan, namanya siapa? Absen berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan nomor 2 A dan B. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Syafa dan di samping saya Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. baik, nomor 2 itu kan ada A, B, C, dan D. Saya akan menjelaskan A dan B. Kan A soalnya 4x kuadrat sama T. X ditambah. 2 Nomor 2 ya. ya, x kuadrat sama dengan T. Tambah 8x plus 15 sama dengan 0. Terus x1 plus x2 sama dengan min B per A sama dengan min 8 per 1. X1, X2 sama dengan C per A. Terus 15 per 1 sama dengan 15. Nilai A nya 1, nilai B nya 8, dan nilai C nya 15. Lalu yang B, X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 16 sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan A nya 1, B nya min 8, C nya min 16. X1 plus X2 sama dengan B min B per A sama dengan min negatif 8 per 1 sama dengan 8. X1, X2 sama dengan C per A sama dengan min 16 per 1 sama dengan min 16. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Siap tidak? Ada lagi yang bertanya kelompok lain? Jelas ya? Jelas. Jelas ngerti ya? Ngerti. Ya. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aplaus untuk kelompok 2 ya. Untuk menyelesaikan soal nomor 2. Kemudian yang nomor 3 silakan, tinggal kelompok siapa yang mau ke depan? Ya, silakan kelompok berapa tepatnya? Kelompok 4 silakan. Aplaus untuk kelompok 4. Silakan. Siapa yang mau presentasi, kemudian siapa yang memperkenalkan diri? Ya, dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang pasangan kerja. Yang nomor 3, Perkenalan dulu. saya akan memperkenalkan saya Sulisani dari Silakan langsung dipresentasikan. Yang lain dia anunya yang lain dia pekerjaannya ya. Silakan yang tidak sama dia tanya ya, atau kalau ada yang janggal yang mau ditanyakan tanyakan. Silakan. satu nambah X2 satu nambah X2 sama dengan B dari 13 dan A jauh dari tidak sama dengan ini 2 B karena X1 Tadi X1 tadi dua. Sama dengan 30 ini 30 jadi B sama dengan 6. Yang pertama ada Ini 30 karena 6 ini 5. ya. Ya. Ada pertanyaan tentang ini nomor 3? Siap tidak? Ya, Ya. Waalaikumsalam. Ya, intinya ya sudah bagus semua untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Dan menyajikan tentang latihan LKPD lembar kerja peserta didik untuk nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Sekarang Bapak simpulkan untuk pertemuan kali ini ya. Kesimpulan ya, bahasa Maduranya itu summary. Tadi dari saya bilang kan dari tadi sudah bahasa Inggris. Ya. Yang pertama, bentuk umum persamaan kadar itu adalah AX kuadrat tambah BX ditambah Y sama dengan itu yang pertama ya. Dan nanti yang kedua, pada bentuk umum persamaan kadar AX kuadrat tambah B ditambah C sama dengan 0, A tidak boleh sama dengan 0. Karena A sama dengan 0 maka persamaan linear tadi kan ya? Maka terjadi persamaan linear. Dengan A adalah adalah bukan sama dengan. Adalah berarti A itu definisi adalah koefisien dari apa kuadrat? X kuadrat. B adalah koefisien dari X. C adalah konstanta. E dan D variabel. Ya, tepuk tangan untuk Tapi ingatkan ya? Ya, baru saja belum 1 jam ya.
Yang ketiga, sesuai dengan nilai A, B, dan C-nya, maka persamaan dibagi menjadi 4 yang dia. Persamaan kuadrat rasional jika A, B, C-nya ada. Rasional ya, ada bilangannya. Persamaan kuadrat disebut persamaan kuadrat sempurna jika B-nya sama dengan 0. Persamaan kuadrat tak sempurna disebut tak sempurna jika C-nya sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat biasa itu jika A-nya sama dengan 1. Jelas ya tadi ya? Yang keempat, kesimpulannya adalah akar atau penyelesaian adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat. Sehingga lurus kiri dan lurus kanan hasilnya sama. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, sebagai refleksi, bagaimana kalian pada pelajaran ini menyenangkan apa enggak? Apa yang didapat? Banyak persamaan kan? Tapi koefisien, jadi akar A, jelas semua ya? Nah, kemudian kira-kira untuk pelajaran berikutnya nanti Bapak akan menjelaskan tentang membuat persamaan baru ya. Baru yang dari akar-akar dan perkalian akar ya. Kalau untuk pertemuan selanjutnya jangan sampai ada yang tidak masuk ya. Jelas ya. Untuk selanjutnya kalian coba kerjakan di buku paket matematika ya, revisi 2018 halaman 67 ya. 67 ya. Nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas sama-sama ya, sebelum pelajaran dimulai sebagai absensi ya. Nanti ya, ada pertanyaan tentang persamaan kuadrat? Coba Pak sekarang tadi kan pertanyaan ke anak-anak ya, ke teman-teman kalian ya. Ada dong pertanyaannya? Ya, ada jelas semua ya? Jelas. Ya, untuk sebagai penilai nanti PR itu yang saya nilai untuk persepsi pertemuan berikutnya. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah saya juga sehat Pak dan berusaha sehat. Terima kasih Bapak ya. Tadi saya lihat saat Bapak ngajar anak-anak sangat antusias sekali ya. Alhamdulillah antusias. Mungkin Bapak disenangi Pak waktu pembelajaran matematika tadi. Iya, karena saya juga meleburkan anak. Iya. Ya, bagaimana Pak menurut Bapak tadi itu pembelajaran, apakah sudah tercapai semua tujuan Bapak? Alhamdulillah sudah tercapai semua, karena anak-anak dengan antusiasnya mendengarkan, kemudian membentuk kelompok dan bekerja sama kolaborasi antar siswa sehingga LK sudah dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian
anak juga ke depan mempresentasikan masing-masing kelompok, dan hasilnya juga bagus, memuaskan untuk saya. Oh, berarti Bapak sudah merasa senang gitu ya, Pak ya? Senang. Oh, iya, iya. Karena tujuannya sudah tersampaikan. Oh gitu, baik ya Pak. Tapi saya lihat sudah pembelajaran sudah student center ya Pak ya? Iya, Ya, ya. Alhamdulillah. Ya. Terus menurut Bapak, apakah ada hal-hal yang lebih apa yang memuaskan saat pembelajaran itu yang mana Bapak? Oh. Yang pertama, ya waktu saya jelaskan sedikit tentang materinya itu, anak-anak senang dan tidak bergurau, fokus kepada materi. Kemudian dalam diskusi juga anak-anak berkolaborasi antar siswanya itu untuk menyelesaikan LK yang sudah diberikan, dan pembagian tugas untuk presentasinya, siapa yang presentasi, siapa nanti yang mau jawab, itu sudah berjalan dengan baik. Iya ya. Dari sekian lamanya waktu ngajar itu, menurut Bapak hal apa yang paling kesulitan itu Pak? Menurut Bapak merasa kesulitan? Kesulitan menurut saya yang Iya. pertama adalah membuat anak itu mengerti tentang apa yang diterangkan, Materi ya Pak? materi Ya. yang diterangkan. Misalkan saya melakukan presentasi PowerPoint yang sudah dilakukan saya. Nah, bagaimana membuat PowerPoint itu disukai oleh anak? Oh, Yang paling saya kesulitan di situ. Dan alhamdulillah ternyata apa yang saya buat PowerPoint-nya anak-anak merasa senang. Berarti itu saya sudah tercapai untuk kesulitan saya. Kemudian yang kedua, ya. membuat anak semuanya bekerja di dalam kelompok. Ternyata ada anak yang yang masih belum bisa belajar ya? kelompok satu atau dua, tidak ada semuanya. Saya hampiri agar anak tersebut untuk bekerja sama dan menyelesaikan LK yang sudah ada. Oh gitu. Karena saya kasih tahu, karena diskusi ini adalah salah satu nilai proses dari anak dalam KD ini. Iya, Bukan hanya nilai akhir, tapi proses juga dinilai. iya betul. Gitu. Akhirnya anak bekerja dan berdiskusi dengan baik. Selain alternatif lain mungkin Pak untuk mengatasi kesulitan yang Bapak jelaskan tadi, ada nggak Pak? Yang untuk mengatasi cara lain untuk mengatasi Ya. anak seperti itu, Ya. dibuat begini. Ada soal Ya. yang menentukan akar-akar itu, salah satu yang menguasai, yang bisa menjawab itu memberitahu kepada anak yang belum bisa itu. Akhirnya diskusi itu berjalan, anak itu mau dan sampai mengerti di dalam itu. Akhirnya anak dalam kelompok itu selesai Ya. pada waktu yang sudah ditentukan. Berarti ya Pak, membentukan yang lebih heterogen lagi dalam kelompok itu mungkin ya. Iya, karena dalam satu kelompok kan tidak semuanya Iya bisa. mengerti, tidak semuanya bisa. Makanya adanya kelompok itu sharing antar siswa. Iya teman sejawat. Iya ya bagus Pak. Iya. Memang sih saya lihat dari keseluruhan sudah cukup baik. Ya. Iya. Terus menurut Bapak dari setelah pembelajaran berlangsung itu, mungkin Bapak punya angan-angan untuk tindak lanjutnya, untuk selanjutnya ke depannya bagaimana? Iya. Untuk tindak lanjutnya, karena itu materi itu pada tujuan terakhir itu adalah menentukan akar-akar dan
jumlah akar-akar serta hasil kali akar-akar. Dan itu nanti selanjutnya nanti dipakai untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang sudah diketahui akar-akarnya. Kemudian yang sudah diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka dapat ditentukan nanti persamaan baru yang sudah yang ditanyakan. Gitu. Nanti kalau anak-anak sudah mengerti tentang menentukan akar, menentukan jumlah dan hasil kali, maka pada proses selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya nanti anak-anak diharapkan sudah bisa menentukan persamaan baru. Oh gitu ya Pak. Persamaan kuadratik. Tapi mungkin ya apa namanya, biar anak-anak lebih antusias lagi, mungkin Bapak kira-kira apa ya Pak? Mungkin ada permainan atau speaking mungkin ya. Ya, karena kemarin memang sempat sempat tidak memberikan ice breaking kepada siswa. Nanti untuk selanjutnya nanti saya kasihkan ice breaking agar anak-anak senang sebelum pembelajaran dimulai, karena memacu, memotivasi anak untuk belajar itu sulit untuk sulit untuk anak itu melakukan pembelajaran kalau kita tidak memberikan motivasi sebelumnya. Di antaranya adalah speaking. Nah, itu adalah salah satu motivasi untuk belajar matematika atau belajar pengetahuan yang lain juga. Ya Pak, semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin, amin. Ya Pak. Siap. Makasih atas waktunya ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati sudah membimbing saya Ya dalam sama-sama. pelaksanaan pembelajaran dan observasi. Ya, sama-sama.